Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, malam hari ini dalam ibadah MMC Couple kita boleh bersyukur, kita boleh hadir, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saya juga menyapa bagi saudara yang beribadah secara live streaming malam hari ini, Shalom. Dimanapun kita berada malam ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semuanya, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang selalu baik dalam hidup kita. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa memulai ibadah kita malam hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun jalan kami, Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami boleh terus berharap kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan, ibadah MMC Couple. Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir, Engkau menjamah kami, Engkau memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, di saat kami sakit, dimanapun saat kami beribadah di rumah kami. Tuhan, biarlah lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami, pemulihan boleh terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Malam hari ini kita memuliakan Tuhan. Allah Tuhanku, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Tuhan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Yesus Engkau Raja kami. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, seumur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Malam hari ini biarlah pujian kita yang terbaik kita bawa. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, tiada nama yang lain, ku puji, hanya nama-Mu Yesus. muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami nyembah, kami puji nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang punya kuasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Seumur hidup kami, dengan kekuatan kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Shana ya Rabu, Shalaraba ya Ramase, Shalaraba Ramase. Haleluya.
atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan, perlindungan dan kekuatan kami. Saat kami datang menyembah, tangan kami angkat, wajah ya Rabasi, ya Rabasi, ya Rabu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan kepadamu malam hari ini. Apapun juga yang kami alami Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Kami rindu bersekutu melekat kepadamu malam ini. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan ku selalu menjawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu.
Ajari aku mengerti perasaanmu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Angkat kedua tanganmu dan berkatakan pada Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Haleluya. Shalarabalarabu, shalarabalarabase. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menjamah dan menyegarkan jiwa kami Tuhan yang dahaga. Karena Engkau Allah Bapa yang baik dalam hidup kami. Engkau selalu peduli kami, mengangkat kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Yesus yang layak terima pujian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Janjinya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan malam hari ini. Sebab kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah terlupakan, tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus.
Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Keadaan tidak menentu, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi Tuhan itu Pada saat Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapi berjanji. semua yang difirmankannya, pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Percaya bahwa kebaikan Tuhan itu terjadi. Semakin hari kasih Tuhan semakin ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Panggil nama Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Silakan duduk kembali, saudaraku. Haleluya. Saya melihat saudara semuanya wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saya mengundang dari MMC Vokal Group. Ya, silakan Pak Wito, Pak Mei, Pak Wiwi, Pak Lukas. Ya, saudara, ini lagu kami baru latihan cuma 1 hari, saudara. Jadi mohon dimaafkan kalau ada yang salah-salah ya. Karena sudah sekian puluh tahun kita MMC tidak latihan. Wah, terlalu bersemangat ini ya. Ya, lagu ini menceritakan bagaimana kita harus bergantung sama Tuhan. Ya. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku rasa tenang,
saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Namung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih. Tentang napa, Pak? Gandol Gusti. Tuhan. Ya, setiap hari, setiap waktu kita harus bergantung terus sama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, saya mengundang ada kesaksian dari Bapak Budi. Ya, kami mengundang waktu dan tempatnya. Salam, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada Ibu Evi, Bapak Kris yang saya cintain, walaupun hari ini saya baru pertama kali, tapi saya merasakan sebagai keluarga Pak di sini. Dan Pak Sam, Ibu, Bapak Ibu semuanya, di sini ada teman-teman saya yang dari Surabaya, Cimeri, Cienme, Koko Hati yang ganteng,
dan Ibu Maureen, serta saya melihat juga ada beberapa sahabat saya yang dari kantor saya. Tepuk tangan bagi kita semua. Saya ingin memberikan kesaksian hidup saya. Sebenarnya cerita singkat itu pada saat saya lunch pertama dengan Ibu Hevi. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Ibu Hevi, gembala dari GA Jemaat Mahanaim ini. Bapak Ibu sangat beruntung memiliki seorang gembala yang rendah hati, begitu sabar saya lihat, dan memiliki hati Tuhan. Jujur, saya ingin memberikan yang terbaik di dalam kesaksian ini, karena saya tidak mau menceritakan sepotong-sepotong, tapi saya berusaha menceritakan ini semua secara kronologis. Jadi saya minta waktu sedikit ya Bapak Ibu, boleh kan? Saya berdiri di sini, saya tidak pantas dan tidak layak karena tempat ini adalah tempat Tuhan berada di sini. Tapi saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya bekerja di sebuah BPR yang berlokasi di Sidoarjo, tepatnya di Pasar Larangan. Nama perusahaan saya BPR Dana Raya Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu pengusaha yang hadir pada sore hari ini pasti semuanya tahu ya. Kalau nggak tahu nanti malam setelah ibadah boleh sama-sama saya. Maksud saya deposito ke tempat saya. Oke. Tahun 2012 satu waktu saya didoakan seorang hamba Tuhan yang ada di kota Surabaya. Beliau juga sudah cukup umur, lanjut usia. Seperti ruko ini CFI. Saya datang dalam ibadahnya dan saya didoakan. Hamba Tuhan itu memberikan pesan Tuhan bahwa apa yang menjadi kerinduan saya tahun depan Tuhan genapi. Saat itu bagi saya pernyataan-pernyataan begitu iya tuh benar gitu. Ya, saya setelah habis doa, ya saya pulang seperti biasanya dan saya melalui hidup seperti normal apa adanya. Kesaksian saya pada sore hari ini saya namakan atau saya berikan tema percaya dan beriman di dalam badai. Dengan berjalannya waktu di tahun 2013 di atas pesawat, pada saat saya harus menuju ke suatu kota, saya diingatkan bahwa di bulan ini Tuhan mulai menggenapi apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tua tadi, bahwa apa yang saya inginkan itu Tuhan berikan. Saya katakan itu adalah chapter 1, janji Tuhan yang pertama bagi saya. Saya nangis pada saat itu di atas pesawat, saya minta ampun atas ketidakpercayaan saya. Mulailah proses due diligence yang kami lakukan. Pada saat due diligence tidaklah mudah Bapak Ibu,
pada saat kita melakukan proses akuisisi, maka segala aspek yang ada di perusahaan, baik aspek sumber daya manusia, aspek apa yang ada di dalam perusahaan itu, setiap jenis usaha pasti due diligence-nya berbeda-beda, harus kami lakukan. Tidaklah mudah di dalam proses tersebut, tapi disitulah saya learning by doing. Pada saat proses berjalan, sampai pada satu titik saya merasa jenuh, Bapak Ibu. Tantangan demi tantangan tidaklah gampang. Walaupun sahabat-sahabat saya, para hamba-hamba Tuhan menyampaikan ke saya, begitu banyak yang menyatakan bahwa apa yang saya ingin pimpin ini satu waktu akan menjadi berhasil. Bapak Ibu, jikalau pesan Tuhan itu benar dan disampaikan oleh hamba Tuhan itu tidak dibuat-buat, melalui mimbar yang kudus ini saya sampaikan, imanilah Bapak Ibu, percayalah. Saya bisa mengatakan ini setelah saya melewati. Apa yang disampaikan besar, itu bukan berarti setelah doa besok besar. Kalau saya mengilustrasikan benih, kalau kita tanam pohon pohon mangga katakan, benih atau biji daripada mangga itu kecil ya Bapak Ibu, tapi ada waktunya dia mengakar kuat, dahannya naik, dan dia berbuah. Sangat tidak mudah dalam proses akuisisi, penuh air mata dalam hidup saya, penuh tantangan, penuh lika-liku yang saya harus lewati. Padahal kalau Tuhan mengatakan, waduh, spektakuler ya Bapak Ibu, tapi mana Tuhan, saya katakan, bukan hanya hal spektakuler yang saya dapatkan, bukannya sekecil cahaya yang saya dapatkan, tapi sama Tuhan di bawah semakin hari semakin gelap, bahkan gelap gulita, bahkan no hope, yang sehingga saya tadi sampaikan bahwa saya sudah sampai di titik nadir dan saya katakan, Tuhan, saya nggak mampu. Karena pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan yang tidak pernah dilakukan di dunia industri keuangan BPR di Jawa Timur. Mungkin boleh saya katakan saya satu-satunya. Jujur tidak mudah, bagi saya ini merupakan hal baru, tantangan baru. Saya datang kembali kepada hamba Tuhan yang tua itu, Pak Sam. Saya ingin bertanya kembali, apa pesan Tuhan? Kok saya tidak melihat sesuatu? Saya banyak mendengar, tapi saya nggak melihat ada kemajuan. Dan itu janji Tuhan yang kedua. Hamba Tuhan yang cukup usia lanjut itu mengatakan, tinggallah tenang, Anda duduk aja, nanti segala perkara Tuhan akan bereskan one by one. Saya pulang dari rumah hamba Tuhan itu dan besok memulai aktivitas kembali. Apakah selesai Bapak Ibu? Enggak. Penderitaan demi penderitaan setiap hari semakin bertambah-tambah. Tidak selesai-selesai. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak pernah berjanji dusta kepada kita semua Bapak Ibu, karena penderitaan, tantangan, hambatan, sebenarnya proses itu adalah untuk membentuk karakter kita, menjadi lebih kuat, lebih percaya, dan memiliki iman yang tidak goyah. Singkat cerita, sebenarnya Bapak Ibu saya ada buat 3 lembar ini. Berarti ada, kalau bolak-balik berarti 6 halaman yang kalau saya baca, tapi saya pikir mengalir aja.
Singkat cerita Bapak Ibu, 2021 perusahaan yang saya pimpin mendapatkan penghargaan dari majalah Infobank. Bapak Ibu ketahui bahwa majalah Infobank dengan tim yang terdiri dari pakar-pakar perbankan setiap tahun memberikan penghargaan terhadap 100 bank umum terbaik di Indonesia dan 100 BPL terbaik di Indonesia. Saya dikabarin oleh direksi saya, Bapak Ibu, itu saya lupa jam berapa, tapi saat itu saya lagi hangout dengan sahabat-sahabat saya yang datang pada sore hari ini. Direksi saya mengatakan, Pak, kita mendapat penghargaan, Pak, dan penghargaan itu nomor 1, Pak. Saya pada saat dia mengatakan begitu, dalam hati saya bercanda lu gitu kan. Akhirnya saya disuruh membaca link yang dikirimkan oleh direksi saya dari Infobank. Saya buka dan saya baca. Ternyata benar Bapak Ibu. Jadi nubuatan hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak itu mulai digenapi. Kalau saya cerita tadi 2013 dan 2021 saya dapat penghargaan perusahaan yang saya pimpin. Mungkin izinkan saya menjelaskan kriteria daripada penghargaan yang saya peroleh. Pertama, Infobank and Team itu menilai perusahaan ini dalam kinerja 3 tahun terakhir. Berarti 2021, 2020, 2019. Baru saya sadar bahwa sesuatu yang besar butuh proses. Proses membutuhkan waktu. Bagaimana saat itu kalau saya mundur dalam pertempuran itu, mundur dalam kesempatan yang diberikan Tuhan. Proses itu 2013, proses sampai 2019, 6 tahun. Itu proses tidak mudah Bapak Ibu. Sampai satu waktu, karena saking stresnya saya harus pasang alat untuk merekam jantung saya. Saya ini kenapa ya kok bisa sampai kayak begini? Jantung saya ini kenapa? Ternyata setelah saya pasang, saya rekam, disuruh oleh dokter jantung, hasil pemeriksaannya normal Bapak Ibu. Waduh, berarti ini stresnya tingkat dewa dong. Puji Tuhan, ternyata jantung saya normal. Wah, ini stres. Nah, jadi Bapak Ibu percaya dan mengimani sesuatu pada saat proses kalian terjadi, badai kalian terjadi. Tidak gampang Bapak Ibu. Bagi bapak-bapak yang duduk dan hadir pada sore ini yang menjadi seorang pengusaha, saya rasa perkataan saya ini biasa kita lalui bersama. Jangan malu dengan tangisan walaupun kita seorang pria. Tapi menangisnya jangan menangis cengeng, menangislah di hadapan Tuhan. Teriak kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, jangan minta kepada dukun. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang saya hargai dan saya cintai, pertama dalam 3 tahun, kriteria pertama. Kedua, saya mendapatkan 5 bintang, 5 stars. Karena kriteria bintang yang diperoleh pada saat Infobank Awards itu dari bintang 5 sampai bintang 1, teman-teman. 5 star, 4 star, sampai bintang 1. Nah, puji Tuhan, kami dapat bintang 5. Ketiga, ada nilainya Bapak Ibu, dalam raport itu juga ada nilainya. Kebetulan nilai perusahaan yang diberikan oleh tim Infobank Awards itu 99,2. Dan Bapak Ibu, menurut saya
ada satu kacamata yang menurut saya itu impossible gitu loh. Itu tidak mungkin gitu loh. Kalau ada hal itu diketahui. Tapi Bapak Ibu harus ketahui bahwa sekarang zaman transparansi kan, semua bisa dilihat di website laporan keuangan kita. Jadi menurut saya harusnya mereka tahu gitu loh. Itu hanya asumsi lagi dalam diri saya. Amazing kalau saya bisa mendapat reward, ya kalau bintang 1 gitu, tapi ini bintang 5 Bapak Ibu. Bagaimana ini cerita terjadi? Saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Tuhan mulai mengangkat perusahaan yang saya pimpin di 2019, 2020. Saya izinkan saya menjelaskan di tahun 2021. Bapak Ibu tahu 2021 itu zaman pandemi yang menakutkan, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Betul ya Bapak Ibu? Itu ada tingkat kematiannya yang sangat mengerikan di tahun 2021. Tapi di tahun 2021 itulah Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Kalau masih bisa kita pikirkan berarti kita ini manusia. Di tahun 2021 growth pertumbuhan dari aset saya naik 300%. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Padahal di tahun 2021 Tuhan juga izinkan badai terjadi di dalam hidup saya. Saya harus merawat di waktu yang bersamaan mama saya dan adik satu-satunya saya laki-laki. Saya harus rawat mereka di rumah dengan saya rawat mereka berdua di musim pandemi. Puji Tuhan saya memiliki istri yang baik dan anak-anak yang baik yang membantu saya, mensupport saya pada saat proses ujian dan badai itu terjadi. Sehingga saya bisa merawat mama saya tanpa suster. Walaupun saya tanpa suster, mulai dari mama saya di kursi roda, sampai mama saya harus berbaring di ranjang, sampai dia harus pasang oksigen, semua saya dan istri saya merawat. Saya tidak punya saudara, saya hanya punya satu saudara. Dan mungkin saya harus sampaikan bahwa saudara saya ini sering sakit. Di tahun 2021, tepatnya 14 Maret 2021, mama saya dipanggil pulang ke sorga. Tepatnya 14 November 2021, adik laki-laki yang saya rawat juga dipanggil Tuhan di tanggal yang sama. Kalau mama saya dipanggil pulang karena sakit tua, kalau adik saya dipanggil Tuhan karena dia mengalami hemodialis 2 tahun. Selama 2 tahun Bapak Ibu, saya harus merawat adik saya di masa COVID. Saya masuk keluar rumah sakit 2 tahun. 3:30 saya bangun, jam 6 saya sudah di jalan, 5:30 saya di jalan, jam 6 saya sampai di rumah sakit, dan saya harus pulang kurang lebih jam 12:30 dari rumah sakit. Seminggu 2 kali 2 tahun. Tapi puji Tuhan, saya sehat, keluarga saya sehat. Dari mana semua perlindungan itu? Padahal saya seperti gosokan masuk keluar rumah sakit pada saat di waktu yang begitu kritis. Tidak ada COVID di dalam keluarga saya. Bahkan Bapak Ibu, di dalam rumah saya selalu membuka persekutuan doa. Mungkin pada gawat-gawatnya itu aja 3 bulan, 4 bulan itu saya tidak ada persekutuan doa. Tapi setelah itu persekutuan doa tetap berjalan. Dalam masa pandemi pun teman-teman saya yang mau berdoa, saya tetap membuka pintu untuk mendoakan adik dan orang tua saya. Saya harus baca, setelah itu berakhir. Dari cerita singkat saya ini, saya ingin membuat suatu kesimpulan apa yang saya telah sampaikan tadi semua ya Bapak Ibu. Pertama, pesan Tuhan tidak semua
pesan Tuhan tidak semua itu berkat, Bapak Ibu. Terkadang memberikan pengajaran untuk kita berubah. Kedua, pesan Tuhan apabila disampaikan dengan kebenaran, maka pasti terjadi. Dan itu sudah terjadi dalam hidup saya. Saya beruntung, saya di lingkungan teman-teman saya hamba Tuhan yang benar. Ketiga, mintalah jaminan Tuhan atas pesan Tuhan yang disampaikan. Kalian minta jaminan Tuhan. Keempat, pesan Tuhan besar, maka berkat pun besar. Dan butuh proses. Proses butuh waktu, bertekun dalam proses, never give up dalam setiap proses, agar kita tidak gagal. Nomor 5, pesan Tuhan tidak mungkin berubah karena Tuhan tidak pernah berdusta. Keenam, pesan Tuhan digenapi jika kita hidup berubah serupa dengan hati dan pikiran Yesus, baru janji Tuhan digenapi. 7, ada bagian kita untuk bekerja sama sehingga janji Tuhan terlaksana. Seperti yang tadi saya katakan, janji Tuhan besar, tapi kalau saya tidak bekerja, saya hanya tidur dan menanti janji, ya janji itu tidak pernah datang. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nomor 8, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang di depan untuk membimbing kita. Nomor 9, percaya Tuhan tanpa ada keraguan, seperti saat murid Yesus yang disuruh berjalan di atas air. Saat kita ragu, maka kita akan tenggelam. Nomor 10, mintalah selalu setiap saat kita buka mata sampai kita tutup mata, tidak perlu berdoa itu tutup mata. Mintalah setiap saat Roh Kudus tinggal bersama-sama kita, sehingga iman percaya kita semakin hari semakin tebal. Nomor 11, Roh Kudus sendirilah yang menambahkan iman kita agar janji Tuhan digenapi. Nomor 12, badai adalah sarana Tuhan memangkas hal yang jelek dalam hati kita untuk melepas segala berkat sorga di dalam hidup kita. 13, tugas kita hanya percaya dan bertindak dalam badai karena Tuhan beserta kita. Yang terakhir, nomor 14, tugas kita hanya beriman dalam hati bahwa badai membuat kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan pernah takut dengan badai, lalui saja badai itu. Tidak mudah, penuh penderitaan pasti, penuh segala-galanya dalam proses. Tapi percaya saja, jalan aja, jalan aja, jalan aja. Asalkan kalian benar, pasti keluar dari masalah itu. Walaupun tidak gampang. Saya rasa cukup sudah menyita waktunya Pak Sam. Terima kasih untuk waktunya menyita waktu Bapak. Sekali lagi terima kasih Bu Evi, Pak Kris, dan seluruh jemaat yang saya hargai, saya hormati dan saya kasihi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila kesaksian saya yang terlalu panjang, tapi saya sudah berjanji dalam diri saya akan menceritakan yang terbaik yang apa Tuhan titipkan di dalam hati dan pikiran saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas kesaksiannya yang menguatkan kami semuanya di tempat ini.
Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan, dan juga saudara kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan juga. Mari persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, malam ini pertolongan-Mu yang ajaib pasti kami alami. Amin. Sekarang kami percayai firman-Mu ini sumber pertolongan kami, sumber mujizat kami. Malam ini yang sakit, firman-Mu sanggup memberikan kami kesembuhan yang sempurna. Amin. Kalau kami ada di dalam kekurangan, firman-Mu akan menolong dan memberkati kami. Amin. Apapun masalah kami, firman-Mu lah jawabannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, saya sodok lemes ini ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Wah, gitu saudara ya, kita punya Yesus yang ajaib. Pasti malam ini bisa nolong saudara, juga bisa menolong saya ya. Terima kasih Bu Evi, Pak Kris. Oh suwe ya, saya tidak khotbah di sini ya. Kira-kira 40 tahun gitu ya. Pak Budi, makasih kesaksiannya ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, saya percaya ya COVID ini banyak mendatangkan mujizat
buat setiap kita, tapi ada juga anak Tuhan yang terpuruk. Ya, tapi jangan takut, percayalah malam ini kita punya Yesus yang pasti bisa menolong kehidupan kita. Ya, waktu COVID saudara, semua pakai masker ya. Ini ada masker merek KitCare. Mungkin ada saudara yang pernah tahu KitCare, itu singkatan Gideon Care. Tahun 2016 suami istri ini dari Ambon karena bermasalah keuangannya dia ke Surabaya. Dan di minggu pagi itu dia ingin beribadah. Dia lihat di Google, keluarlah nama gereja salah satu yang terbesar ya di Asia Tenggara ini. Nah hari itu saya pas khotbah dan suami istri ini datang. Ya kira-kira mungkin 22.000 orang saudara ya. Nah saudara saya kan tidak bisa tahu. Terus katanya dia dengar firman kalau Yesus bisa menolong gitu ya. Mungkin tidak usah musik, tidak apa-apa ya Pak ya. Iya makasih Pak. Kemudian pulang dan bilang gini ya istrinya, ayo kita ke Ambon. Kita jual aset kita, udahlah kita merintis di Surabaya aja. Nanti kita cari pendeta ini supaya bisa meresmikan usaha kita. 2016. 2018 saya ditelepon hari Kamis, Pak Sabtu ini bisa meresmikan usaha saya di daerah Juanda. Saya lihat jadwal saya, oh bisa. Saya datang kaget ya. Saya dimasukkan di perusahaannya, ternyata pabrik masker ini. 1 detik, 1 masker. Saya tanya, berapa jam kerja? 24 jam. Laku ini. Lu laku Pak. Kalau musim panas kan ada kebakaran. Orang banyak asap, pakai masker. Kalau musim hujan kan banyak banjir, banyak penyakit. Orang pakai masker. Saya pulang katanya ya, saya kan sudah lupa, pendeta ini kadang nek wis ngomong bisa lupa ya. Dia katanya saya ngomong, nanti kamu akan ngalami lagi sama Tuhan Yesus hal-hal yang lebih besar. 2018, 2019 ya, kemudian 2020 COVID mulai datang. Semua barang dia diekspor saudara. Ya berapa bulan yang lalu saya meresmikan lagi 2 pabriknya. Besar. Terus dia baru bilang, maaf Pak, yang dulu itu kontrak. Tapi yang ini cash, bayar kontan semua. Wah saudara ya, saya bisa lihat keajaiban Tuhan. Jadi saudara hari ini nanti apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Oh ini tidak mungkin. Saya pastikan bersama Yesus nanti pasti mungkin. Jadi sambil saudara dengar firman ini, apa yang tidak bisa, Allah jadikan bisa. Ya nek bahasa Jawa sing gak iso dadi iso. Sing gak mungkin dadi mungkin. Sing gak kira dadi opo kira, cok ketutno ae ya. Apa maneh kira-kira ya. Sing gak kira dadi nyoto ya. Ya, jadi kenyataan. Ya. Jadi saudara tidak usah takut ya. Wah kemarin COVID luar biasa ya, di Malang ada Jalan Kawi, satu bapak tinggal di rumah di sana, keluar rumah pakai masker, cuma 10 menit pingsan di jalannya. Setelah diperiksa ternyata maskernya 1 bulan tidak diganti saudara ya, ini ya. Jadi kelenger perkara abape dhewe ya. Ayo kita baca dulu 1 ayat, ya Wahyu 3 ayat 7 tapi saya baca yang B. Ya Wahyu 3 ayat 7 yang B. Ya Wahyu 3 ayat 7 yang B. Nah ini ya, saya yang baca ya. Jadi ini perkataan Yesus sendiri, perhatikan baik-baik saudara ya. Nanti kata iya ini saya ganti ya. Jadi apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya apabila Yesus menutup, tidak ada yang dapat membuka.
Ya, saya ulang. Jadi kunci kehidupan di tangan Tuhan Yesus. Kalau hari ini Yesus bilang, buka. Saudara boleh hari ini ya, lawan kita berbisnis mungkin ya, mau ngirim dukun dari mana, mau membunuh karier kita bagaimana, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau kita sudah tidak berkenan sama Tuhan, kalau Tuhan bilang tutup, biar orang tua, saudara kandung pun, siapa aja yang berkuasa mau menolong kita, saya percaya tidak ada tangan yang bisa menolongnya. Jadi saya ingin kita bahas yang buka aja, yang nutup tidak usah ya. Ya, buat apa dibahas ya. Jadi malam ini saya percaya nanti yang tutup Allah buka. Percaya hari ini? Oh iya, Yesus yang megang kunci kehidupan kita. Jadi nanti kalau saudara terima firman ini, antusias. Tuhan, saya pasti ngalami ayat ini. Loh, ini janji Tuhan. Ya, saudara dekat sini ada Kota Porong, terkenal makanan apa? Loh, koro kabeh. Luar biasa ya. Pasangannya OT-OT apa? Apa? Loh iya, Lombok ya. Tiap beli OT-OT pasti isi Lombok. Wah, satu keluarga dari Surabaya mau ke Banyuwangi lewat situ Bondo ya. Beli banyak. Saudara sampai di Pasir Putih itu banyak monyet. Kata anaknya, Pak mandek Pak. Lucu monyet ini. Kiai OT-OT aja. Wah, dipecah-pecah, dilempar. Wah, semua podo makan. Tapi ada satu monyet agak besar ini. Terima tidak mau makan. Terima lagi tidak dimakan. Malah sopirnya papanya digedori kaca ya. Katanya papa, ini meden nih, maju mobilnya ya. Digedor lagi, maju lagi digedor. Katanya anak istri, wis buka ya Pak. Cuma monyet aja. Tapi waktu dibuka, saudara tahu monyetnya bilang apa? Endi Lombok bro, ya. Walah, mau nguper golek Lombok ya. Loh ya mestinya kita kan seperti ini nek dengar firman, uberen saudara ya. Sampai firman ini terjadi. Jadi nanti masuknya di pikiran kita, ya, di hati kita ada kunci kehidupan yaitu Yesus. Kalau dia yang buka, tidak ada tangan yang bisa menutupnya. Amin. Ya, jadi hari ini tidak usah takut. Apa yang saudara dan saya takuti? Nanti saya tunjukkan lewat Alkitab. Gimana caranya kita bisa mengalaminya. Jadi saudara dan saya harus mengalami sendiri. Jangan mau katanya orang. Ya waduh, kesaksiannya Pak Budi hebat ya. Saudara cuma tahu. Buat apa? Ya cuma rut tok. Nanti sing roro anggota Perkemi ya. Persatuan Kemeruh Indonesia. Ya hari ini harus ngalami. Jadi saudara dan saya nanti pulang bilang, Tuhan kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Nah saya tunjukkan sekarang lewat Alkitab. Gimana caranya? Oh, Alkitab ini lengkap loh saudara ya. Saudara jangan terkecoh ya dengan teknologi yang ada sekarang. Saya sampai gini dalam hati ya. Iki saya nggak percaya be kuasa Tuhan. Semuanya canggih. Bulan lalu saya khotbah di Sydney. Kemudian saya ke Melbourne. Saudara, sekarang mau beli makanan apa ya tidak bisa pakai uang kontan sudah. Ya semua kalau tidak pakai HP ya pakai kartu. Saya cuma gini ya. Sing nemukno lho sapa ya. Kok iso gak keliru ya. Padahal ini ada, maaf loh saudara ya, jutaan restoran, depot, semua yang menggunakan kartu ini, pakai HP ini. Dipotong kok gak keliru ya. Tapi waktu saya makan kaget, karena yang ngirim robot. Duk. Semua tepuk tangan ya, di rumah makan itu. Kok robot sih teko? Ditulis ya meja 5, pas saya meja 5. Terus meja 3 mengganggu ya, pura-pura mau ngambil. Lo robotnya iso ngerti. Minggir, enggak mau. Ya, begitu nyampe di tempat saya ambil makanannya. Sengaja enggak saya pencet ya. Harus dipencet oke. Ya dia terus berdiri di situ.
Begitu tak pencet, oke, lho iso balik dhewe. Saya gini, loh iki kok iso ya? Ini baru yang paling sederhana loh saudara. Saudara, sampai hari ini saya tanya, tidak ada yang bisa jawab. Siapa yang nemukan HP ini? Sebab Telkomsel sudah punya moto ya. Kalau ya saudara pegang HP ini, dunia ada dalam genggaman kita. Saya sudah hampir berapa ya, tidak pernah lihat TV lagi. Sepak bola, bulu tangkis, semua di sini. Mau transaksi bank, saudara apa aja. Di detik yang sama itu, kita transaksi bank, saudara kira tidak ada ratusan atau ribuan, bahkan mungkin jutaan orang di dunia ini bersamaan. Kenapa tidak terjadi kekeliruan? Oh, ini teknologi luar biasa. Dan saya bersyukur di sini juga banyak saudara yang usia mungkin kepala 4 lebih, 5 lebih, ya kepala 6. Kita bisa lihat mulai dari teknologi jadul. Ya saya dulu ngetik pakai mesin tik, kalau tidak 11 jari ya 10. Hari ini sudah tidak ada. Siapa di sini yang dulu pakai pager dengan sombong? Wah ditunjuk dah ya. Loh ya kan? Dipasang di sini. Hari ini tidak ada. Saudara, waduh luar biasa. Dulu semua pakai kabel. Hari ini tidak ada yang pakai kabel. Saya gini, apa yo sing iso yo? Enggak pakai kabel. Cuma satu tok. Sing dulu pakai kabel, sing dulu tidak pakai kabel, sekarang pakai kabel. Cuma satu tok, yaitu setrika. Iya, dulu saya nyetrika ono ndase ayam. Nah itu terus diisi areng. Nah itu dulu digital itu. Sekarang enggak pakai kabel ya. Lainnya gak ono wes, kabel diganti digital ya. Luar biasa. Sampai handphone saya ini lo sering jatuh. Tapi sekarang ini, nek tak pencet rumah saya, pakai HP saya ini, pintu gerbang rumah saya buka tutup dewek. Pintu kamar tidur saya lo tak pencet sekarang dari sini, bisa buka tutup dewek. TV mati hidup bisa. Sampai kulkas di dapur saya tak pencet bisa buka tutup dewek. Canggih nih ya. Tapi caranya ngebel bojoku sih ya, gak iso saudara, gak iso. Ya wis gak usah takut mereknya apa ya. Saya cuma mau ngomong, dengan teknologi yang canggih ini, saudara jangan terkecoh. Sebab kunci kehidupan ada di tangan Yesus. Jadi sekarang kuncinya saudara jangan lihat teknologi, lihatlah Yesus. Kalau dia yang buka, tidak ada yang bisa nutup. Oh saya percaya. Saudara, Allah bekerja tidak lihat situasi kondisi. Mau situasinya baik, jelek, Allah bekerja dengan caranya sendiri. Jadi saudara tidak usah takut hari ini. Ayo saya tunjukkan lewat Alkitab. Ya apa caranya? Ya jadi nanti sing ndak isa pasti bisa. Ya saya lagi bangun gereja saudara ya. Lagi bangun karena tanahnya kecil ya. Cuma 6.450 meter. Jadi kami bangun 10 lantai. Ini 1,5 tahun hanya bangun pondasi 1.600 titik. Itu dengan kedalaman 30 meter ya. Saudara, sampai hari ini 1,5 tahun, semua teman-teman hamba Tuhan, ya kadang nelpon, kamu enggak salah, ini pandemi. Ya, saya bilang enggak salah. Ya buktinya sampai hari ini, ada terus. Ya saudara ya, kami enggak pernah minus. Loh dari mana uangnya? Ya tidak tahu. Pokoknya yang saya tahu, ya pokoknya 5 roti 2 ikan, sisanya berapa bakul? Iya, kenapa ada sisanya? Sebab waktu itu saudara tidak hadir. Coba hadir, pasti dibungkus ya. Nah ini ya, saudara ya. Iya. Ayo, siapa ngaku sih nggak pernah bungkus ya. Nanti November saya ke Israel lagi ya. Ini yang ke 51 kali saya ke sana. Saya sudah 50 kali. Wah paling seneng nek bawa orang Indonesia ya. Wah di pesawat wis heboh ya, apa sih nggak dibungkus? Luar biasa ya. Wah garpu sendok itu pasti wes ya. Selemut-selemut ya. Sampai saya bilang nggak gawa openg pisan aja. Lu kayak apa? Korsine lo copon pisan gawon mule ya. Wah luar biasa ya. Ayo sekarang kita akan baca caranya ya apa? Ya tadi Pak Budi sudah nyinggung. Saya ingin waduh ini nek disinggung Pak Budi gak khotbah kowe iki ya. Nah, ini ya, tapi untung disinggung titik ya. Ayo Yeremia 33 ayat 3. Nah, ini ya. Yeremia 33 ayat 3.
Nanti tak tambahi seayat lagi. Mari wis. Ya. Nah ini. Ya, Y333. Gampang. Ayo kita lihat yang pertama kata ini ya. Berserulah kepada, nah ini ada kata K ya. Jadi saudara hari ini suruh berseru sama siapa? Siapa Tuhan kita? Yesus. Berseru ada dua arti ya. Satu keluar suara namanya doa. Namanya apa? Yang kedua ada keluar suara. Orang Jawa bilang mbatin. Pernah dengar mbatin? Iya, nek pembantu saya namanya Mbak Tin. Beda ya. Mbak Tin itu cuma di pikiran, di hati, karep, pengen. Ya, pernah saudara ke rumah temennya terus gini, pengen aku barang ini tapi larang. Ya, itu Mbak Tin. Tapi berapa lama kemudian saudara bisa dapat? Kok soleh yo? Sama. Di hadapan Tuhan mau keluar suara, mau cuma membatin, sama itu berseru. Jadi hari ini saya tidak bisa tahu hati saudara. Oh ini doa jelas, keluar suara orang bisa tahu. Tapi yang batin ini tidak bisa tahu. Tidak usah takut. Sebab apa? Ada jaminan dari firman Tuhan, katanya satu, aku akan apa? Jadi Tuhan akan jawab. Tidak cuma dijawab, ditambahi lagi. Akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Besar. Ya. Kemudian yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang apa? Tidak kau ketahui. Saudara, hari ini ada cara yang Yesus berikan kepada kita. Yaitu semua pasti bisa melakukan. Ya ini berseru. Loh Pak, saya tidak bisa ngomong. Maaf ya. Tidak bisa. Tidak apa-apa yang batin. Tapi nek saudara pinter doa, oh jauh lebih bagus. Ya, tapi saya mau katakan hari ini nanti percayai bahwa doa kita pasti dijawab. Amin. Saya tambahi ya, pasti dijawab. Amin. Jawaban doa ada 3 ya. 1, tidak. Loh, tidak ini jawaban doa. Ini ada bolo saya ini, dulur saya namanya Pak Yusak. Terus Yusak doakan. Tuhan, aku kayak ono mas yang gede, cini Pak Samuel tak isin-isin be aku. Terus gak kira oleh wis, ndak wis ya. Nah ini wis untuk memuaskan hawa nafsunya, ndak bisa. Ya itu tidak, itu jawaban doa. Yang kedua, tunggu. Waktu Yesus dikasih tahu oleh Maria dan Marta bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal lagi nunggu 2 hari. Nah, jadi nunggu ini, Yesus masih ingin lihat gimana kita sabar, beriman, bertekun. Di dalam menunggu ada kalimat ini. Allah tidak pernah terlambat tapi selalu tepat pada waktunya. Jadi saudara itu jawaban doa, tunggu. Ya mesti sabar, makanya aja ngomel-ngomel tok, sing ngomel-ngomel kok digunting lambene ya. Jangan. Baru yang ketiga. Oke. Yesus ketemu Bartimius. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Nah ini nek bahasa Sidoarjo ya. Awakmu jaluk opo? Rabuni supaya saya dapat melihat. Ya wis meleo. Langsung dijawab. Saudara hari ini duduk begini, pasti bisa ada jawaban doa. Gak usah nunggu pulang. Jadi hari ini doa ada jawabannya. Nah gimana caranya supaya doa ini bisa dijawab? Jadi saudara hari ini harus ada kepastian. Jangan coba-coba. Tapi saudara bilang, saya punya kepastian. Ya kita punya kepastian. Ini ada jemaat bodoh. Ya karena orang Jawa Timur nek ngomong sakarepe jemaat goblok ya. Jadi namanya Udin, pigi koncone namanya Monot. Nah ini pada jemaat. Waktu sampai rumah Monot kaget. Oh ini mano ya. Lu Nat, kerjaanmu melihara burung. Iya. Terus ada satu ya, burung dikasih benang. Kaki kanan, kaki kiri ditolesi. Kiri, kanan. Katanya Udin, Nat,
iki opo? Oh, kok iso dikayak gini. Oh, manuk iki pinter. Nek sikile sing kiri benangnya tak tarik pasti ngomong puji Tuhan. Tapi nek sing kanan tak tarik ngomong haleluya. Tenan iya. Lho terus monot masuk. Jari Udin, mumpung gak ono tak coba ya. Ditarik sing kiri. Puji Tuhan. Duh, kaget deh. Oh, tenanan. Ditarik sing kanan. Haleluya. Terus jari Udin, oh tak tarik loro pasti puji Tuhan, haleluya. Begitu ditarik, ceblok. Burungnya ngomong apa? Bilang apa? Ceblok. Jatuh goblok jari ya. Oh ternyata gak ngomong puji Tuhan, haleluya ya. Pikire. Tidak bisa. Hari ini saudara, jangan pikire. Ini kepastian. Setiap firman Tuhan itu kepastian. Saya ulang ya, setiap firman Tuhan apa? Kepastian. Makanya saya kemarin di gereja saya ngelatih pengkhotbah saya. Jadi tiap bulan sekali ya. Karena berkhotbah ini tidak semudah yang orang bayangkan. Karena di sini ada karakter. Buat apa sih pinter khotbah kalau hidupnya hamba Tuhan tidak benar? Di khotbah ada namanya komunikasi. Gimana caranya bisa menarik khotbahnya? Di khotbah ada lagi namanya ya kesaksian. Ada namanya humor, macam-macam saudara. Nah saudara-saudara, saya bilang ya bahwa ini khotbah ini gimana caranya jemaat itu yang pertama karena ada 3 M. M pertama yaitu mengerti. Jadi dengan khotbah ini jemaat ngerti. Kalau tidak ngerti tidak bisa M2, M ketiga tidak bisa. Sehingga pulang ngomong gini, mau ngomong apa pendeta ya? Gak ngerti aku. Gak bisa. Jadi harus ngerti. Nah waktu ngerti ini nanti ada yang gak masuk akal, ambil masuk akal. Memang firman Tuhan loh. Banyak gak masuk akal. Tapi gimana caranya hamba Tuhan ini? Membawa jemaat ini dari mengerti naik. Mempercayai. Oh aku percaya. Padahal gak masuk akal. Nah ini ada tekniknya. Setelah mempercayai. Nah ini yang berat. Melakukan. Jadi jemaat bagaimana bisa melakukan. Makanya nanti saya ingin saudara semua nanti bisa melakukan. Kalau kita cuma hebat. Ngerti aku. Percaya aku. Ayo laku. No, enak aja kok nek ngomong. Ayo coba tadi aku kok. Tidak akan terjadi. Tidak bisa. Firman tidak bisa. Cuma dilakukan baru terjadi. Makanya doa juga. Doa ini harus dilakukan nanti. Saya cuma ingin bawa 2 supaya malam ini doa saudara dan saya bisa dijawab. Ya, yang pertama, saudara harus tahu siapa yang ngomong ini. Oh iya sih, siapa yang janji harus tahu. Siapa yang ngomong ini? Ada K besar ini? Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus. Selama saudara tidak pernah tahu siapa yang ngomong, selama itu saudara tidak akan pernah percaya. Selama itu saudara akan bilang, apa bisa ya? Tenan ta iki iso, ketoke angel. Kenapa? Karena saudara tidak tahu siapa yang ngomong. Makanya di awal khotbah saya bilang, siapa Yesus kita? Dia pemegang kunci kehidupan kita. Kalau dia yang buka, tidak ada yang bisa nutup. Jadi hari ini, kalau saudara percaya, Yesus hari ini, dia Allah yang mampu, Allah yang bisa karena pemegang kunci kehidupan. Dia yang buka, tidak ada yang bisa nutup. Saudara dan saya tidak akan pernah ragu. Jadi saudara harus tahu dulu siapa Yesus ini. Saya cuma ngasih 1 ini. Padahal di Alkitab begitu banyaknya. Dia pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan. Saudara hari ini cuma kesulitan keuangan. Pasti lebih gampang lah. Daripada Allah nyiptakan langit dan bumi. Betul omongan saya? Iya. Tapi karena kita ini tidak pernah tahu siapa Yesus. Ragu terus. Terus ngomel kapan ditolong. Mosok isa. Ya itu akan terjadi. Makanya hari ini saya katakan pemegang kunci kehidupan. Yesus sendiri. Dia Allah yang mampu. Allah yang bisa. 9 tahun lalu seorang bapak bangkrut di Surabaya. Ya. Saya datang, saya doakan terus. Puji Tuhan, saudara dia menang tender untuk mobil Toyota
kemudian dia punya 3 perusahaan. Kenapa saya tahu dia punya 3 perusahaan? Karena saya khotbah di perusahaan. Saudara, kira-kira 5 tahun lalu ya, telepon saya. Pak, ngelencer yuk. Tapi pesawatnya 18 jam, tidak apa-apa ya. Coba runding sama istri saya. Ya, saya buka suaranya, istri saya langsung nyaut, tidak usah rundingan, mau gitu ya. Wah ini saudara ya, wah kurang 2 minggu berangkat, waduh. Saya tidak tahu apakah perempuan di sini juga seperti itu ya. Jadi istri saya ini sing namanya koper ya, dipindah di atas kasur, ngalih di meja, ngodek ngene, malam jam 2 tidur iso tangi, ngamek jaket, dilebokno, isuk tangi, oh keliru dimasukno maneh ya. Munyer terus saya bilang gini, wis ngene ae lemari e gowone wis. Ya. Nah ini saudara ya. Terus waktu mau berangkat saya bilang ke istri saya, ojo go duwe akeh-akeh. Loh, apa? Loh aku ro wong iki. Saya percaya. Ojo ngono lah, engko nek tuku-tuku wis ojo go duwe akeh-akeh. Lho Mas yo go duwe akeh lho duwe sapa saudara ya? Ah ini. Saudara kami berangkat, waduh sampai di tempat, saya lihat coklat, ya. Mau Pak Sam, wah ini kesukaan saya, wah dibeli, no. Dibayari ya. Lihat lagi, mau ini Pak Sam, mau, pokok mau terus, ya. Sampai pulang, lo 2 oto, malah ketambahan. Kata istri saya, kok bisa lu ini? Kenapa saya tidak ragu? Saya tahu kemampuannya. Tapi nek buyar kebaktian gini, ada jemaat yang tidak saya kenal, terus bilang, Pak Sam, besok ke Jogja yuk, nginep 4 malam. Saya setuju, pas kosong, oke. Pasti saya bilang istri saya, go duit sing akeh mah. Apa aku gak kenal, wedine kok bayar dhewe ya. Kenapa saya ragu? Gak tahu, gak kenal. Selama saudara tidak pernah tahu siapa Yesus, terus saudara akan hidup dalam keraguan. Tidak pernah berkata ya, yes, tidak akan. Kenapa? Karena tidak pernah tahu siapa Yesus. Hari ini cuma pakai 1, dia yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Jadi hari ini apa yang saudara ragukan? Percayai, saya yakin hari ini saudara dan saya akan mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Ayo saudara. Ya hari ini nanti sih tidak bisa. Tuhan jadikan bisa. Percaya hari ini. Ya ini baru 1. Nah, ya yang terakhir kedua. Ya apa caranya? Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Sampai jam piro iki CFV? Jam 10 ya. Jam 10 sanggup? Saya tidak sanggup. Lede lambeku ya. Ini saya mulai 4:30 pagi sampai hari ini nggak berhenti nih ngomong ini ya. Ini 9:30 saya masih ada janjian lagi di PTC Surabaya ya. Saudara ya, ayo kita baca ini ya, Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Nah ini harus dihafalno ini. Ya, hari ini pasangan suami istri. Iya ibadah, oh puji Tuhan. Ya ini, harus ini. Ini bukan saya yang ngomong loh ya. Ada kata aku siapa ini? Yesus loh saya ngomong ya. Katanya nih, dan lagi Yesus aku berkata kepadamu. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Ini loh, suami istri. Sepakat meminta apa? Apapun juga. Tidak terbatas. Malam ini minta apa wis gak kebatas. Katanya Yesus yang ngomong ya, permintaan mereka itu akan apa? Oleh iya. Loh, ini firman Tuhan loh. Bukan saya sih ngomong. Saya nek ngomong bisa keliru. Tapi di Alkitab pasti tidak keliru. Katanya firman Tuhan harus sepakat meminta apapun juga. Saya ajari malam ini kalau saudara yang pertama sudah tahu siapa Yesus, nanti doa kita harus sepakat. Yang pertama sepakat dengan dirinya sendiri. Ayo tangan saudara diangkat.
pegang batuke. Itu iya, ini pikiran. Ayo coba ngomong pikiran. Ya ini perkataan. Hati. Ini 3 harus sepakat. Ini ya, ini diri sendiri loh. Saya tidak ngomong biar orang lain dulu. Ini pikiran nih, wah aku kate tuku sepeda motor. Terus mulutnya, kate tuku sepeda motor. Terus hati nih, duwe sopo, gak bisa. Wes gak iso, wes mulia. Loh, sungguhan, loh ini jangan sepakat biar orang lain dulu. Loh mbak diri sendiri aja tidak percaya, tidak sepakat. Loh betul tidak omongan saya? Saya nikah be istri saya ini sekarang masuk 33 tahun. Boleh tanya istri saya. Pertama saya nikah saya bilang, lu ngomong iya terus lu ya. Tapi ini harus sama. Nanti enggak, kita tidak bisa beli rumah. Tidak bisa beli tanah, tidak bisa punya anak. Karena anak saya perempuan laki kan meninggal. 1, 2, 3 ya. Yang pertama 5 hari di RKZ, yang kedua 7 hari. Ya ketiga laki. Loh, kalau saya tidak sepakat, tidak bisa. Waktu meninggal yang ketiga, kan saya cuma tanya be istri saya, iki lanjutannya ya apa? Nek lu lanjut, ya nek hidup. Apa tidak usah lagi punya anak? Atau ngambil aja? Kan pilihannya banyak. Saya kan mesti sepakat. Tapi waktu istri saya bilang apa? Lu itu ojo bingung-bingung. Kita kan punya kesepakatan. Aku kan duwe karep dewek. Oke tak meloki karepmu. Apa karepmu? Kata istri saya, meteng terus. Luar biasa. Nah ini soalnya bojoku jago meteng ini saudara ya. Nah sekarang puji Tuhan punya 3 lagi ya. Jadi nomor 4 anak saya Yoel. Habis lulus di Singapura. Puji Tuhan sekarang bantu saya di Malang. Ya sudah punya cucu saya ini ya dari Yoel. Nah ini yang kelima, ayo Pak, punya lagi Pak. Ya puji Tuhan lahir Eva. Ya ini sudah 7 tahun di Sydney. Lahir lagi ke-6. Saya kasih nama Belin. Ya mulai umur 16 ada di New Zealand. Ya tapi sekarang pindah ke Sydney. Nah sekarang saya berani ngomong. Ini semua didapat dari mana? Sepakat. Pendeta sakit. Saya dengar kesaksian saya gini, aduh Tuhan cek ajaib ya. Dahsyat. Itu pendeta sakit sembuh. Lah nek saya ini anak mati 3. Kalau saudara tanya saya, ya saya pasti lihat Tuhan lebih besar lah. Saya lebih kagum. Nggak ada lagi keraguan. Kenapa? Saya ngalami. Dari mana? Sepakat. Jadi saudara penting sepakat ini. Jadi nanti ya beli rumah. Beli rumah. Beli rumah. Mah, tuku omah ya. Ngomong. Tuku omah. Oke tuku omah. Terus jarine bojone. Duitmu tak. Gak tuku. Gak dadi wis. Loh, ini sungguhan loh saudara. Saudara kalau tidak bisa nanti diskusi dengan suami atau istri, tidak akan pernah. Saya tiap malam diskusi terus. Loh saya ini nikah, saudara kira saya orang kaya. Kami mulai dari minus. Saya kalau saudara ke Panarukan Situbondo, hari ini tanya. Iku kenal Miming, sing dadi pendeta. Nanti pasti embel-embel. Oh Miming sing kere biyen lho. Kere iki lho gak iso ilang. Ya. Iku pancet, sing kere iku tak lah itu. Nah istri saya anak nomor 17. Coba sudah. Kere oleh kere. Hasilnya memble saudara. Iya. Waktu mau beli telur asin. 300 rupiah waktu itu ya. Tahun 91. Duit saya kali 150. Sisi aku tak nang depot ae melok sapa ro iso tuku separo ya. Bu, telur asine pira? 300 nyo. Duitku 150 Bu tuku separuh ya. Kata ibu terus separuh nek garing ya apa kena angin. Gak tuku saudara. Nangis istri saya naik motor. Terus dolet saya, Pak pesawat lewat Pak. Apa? Loh kapan naik pesawat? Tuku ndok asin gak iso kata tuku naik pesawat sudah. Loh iya ini loh saksinya. Tapi waktu kami mulai sepakat. Ayo doa yuk. Bisa naik pesawat. Mungkin hitungan berapa hari.
Ada sing nelpon. Kok mau melencer ah? Tak naik pesawat. Oh, koyok mimpi. Oh iya. Wah, bojoku gak pernah naik pesawat sudah. Waktu mau naik pesawat kepala ditaruh di belakang saya, nangis terus. Kok iso Yesus iki ajaib ta ngomong meneng kok nake wong iki. Isin dia. Oh Yesus dahsyat luar biasa. Terus masuk di pesawat sampai duduk sebelah saya ngomong, Yesus ajaib tuh ajaib ya Pak. Meneng isin mbek sebelah iku lho. Ya. Loh iya. Pesawat naik berangkat saudara tahu pramugari teko. Lho Pak iki cari wong-wong gratis panganan. Coba banter-banter kon. Begitu nyampe, mau makan apa Bu? Oh adanya apa? Telur atau mie? Oh ya telur aja. Minumnya apa? Wakit saya waktu istri saya ngomong apa? Jus iguana. Jus apa itu? Kok lambemu dicokot ya? Jus iguana aja. Lho ra enek. Jus jambu. Guava lo keliru iguana saudara. Ya, ini saksinya. Ya. Waduh luar biasa ya. Wes mari lancar. Mau pulang, kan nunggu di ruang tunggu. Terus diumumno, pas saya ke toilet. Pesawat nomor ini lewat pintu ini. Bojoku ngadeg, wong wis akeh. Saya di toilet, begitu saya keluar, pah, buanter sudah di ruangan. Pah, rebonding. Loh, apa ya rebonding? Pesawatnya rebonding. Hus, tamu boarding iku ya. Nek rebonding iku rambut saudara ya. Nah, tapi itu pengalaman pertama. Loh, yang penting kan naik pesawat saudara ya. Sejak itu Tuhan itu berkemurahan baik ya. Kemarin bikin paspor jadi bojoku iki. Ayo hitung-hitungan. Akendi ya. Kalah saya. Saya cuma ke 4 benua saudara ya. Lah siapa dek saya berangkat dek melok. Lah dek berangkat bek dulure aku gak melok. Kalah aku saudara ya. Hai. Dari mana itu? Sepakat. Hanya sepakat. Ya saudara, oh gerejanya bagus ini. Saya dulu, ya saya jadi gembala baru 6 tahun. Saya mulai dari 21 orang sudah. Tapi 21 orang saya ajak, ayo sepakat yuk. Supaya nanti Tuhan berkemurahan, gereja ini bisa banyak. Ya sekarang gedungnya kecil cuma muat, ya mungkin hampir 800. Jadi saya buat 6 kali ibadah raya. Saudara-saudara, kami mulai dari mana? Sepakat. Kami beli tanah dari mana? Sepakat. Sekarang kami bangun, sepakat. Jadi saudara, kalau saudara berdoa enggak sepakat, enggak bisa. Enggak bisa. Cuma ini toh, oke. Sing kene karepmu ae. Enggak bisa. Tuh sungguhan, ayo mangke pegang lagi. Oke. Tenan. Awas nih enggak ya. Diangkat tangan kanannya. Sehingga ngangkat kelek mampu. Yes, oke pasti. Yes, oke pasti. Iya. Jadi saudara sebenarnya firman Tuhan ini musuhnya cuma satu. Ragu, bimbang, khawatir itu kan sak jenis. Tapi bagi yang pasti ngalami. Jadi saya tadi cuma bawa saudara, ini loh ada Yesus. Ini loh kunci kehidupan, kalau dia yang buka, tidak ada yang bisa nutup. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun. Oh, ini kur terbesar yang pernah saya pimpin ya. Nah ini. Nah ini loh kunci kehidupan. Sudah. Satu. Kedua, sepakat toh. Loh apa sih sing angel? Coba saya tanya, apa sih ngangel? Nggak ada. Sing ngangel lo pendeta sing khotbah lo sing gare ruwet. Saya ngrungokno, saudara ini ada 15 langkah-langkah iman. Jakene ayatnya sampai 52. Waktu saya tanya, Pak yang Mazmur tadi pasal berapa ayat berapa? Cek enake nyaute. Kok kono ngaku ya lali kok jelu. Ya iki sing gare ruwet. Alkitab lo ndak pernah ruwet. Kita yang ruwet. Kenapa sih kita tidak bisa mempercayainya? Om cuma sepakat. Nah mulai sekarang nanti ngomong be istri. Ayo tak tantang kon, pengen tuku apa? Ayo. Loh berani? Tenan. Kok gini? Aku kadung nantang pas gak sido ya. Ya itu segara gak iso. Gak bisa, tidak mungkin. Ya sekarang wis dak payu kabeh. Waduh, dulu saya bikin buku humor saudara, sampai nyetak 300.000.
Saya ngene kok gak payu pertama ya. Ya apa cara Tuhan kok gak payu. Tak lebokno satu cerita langsung booming. 300.000. Gara-gara cuma seorang gadis umur 18 pakai kaos you can see itu loh. Nah waktu itu kan musim tato ya. Wah ditato sini bunga mawar, sini bunga mawar. Terus masuk ke depot sing jualan bakso ya. Begitu masuk, dek makan bakso, 5 pemuda masuk. Cewek aja ayu nih. Halo cewek, boleh kenalan? Menang cewek. Cek sombongnya, apa? Situ nyaut, ono tato situ ini, ya bunga mawar. Moro-moro situ koncoy maju. Cewek, aku boleh mencium bunga mawarmu. Cewek ini duduk makan bakso iso ngadeg. Apa kata digebrak meja? Kamu mau cium bunga mawar ini? Cium dulu akarnya. Lo lali akarnya gurung dikerok ya. Lo ngono tok lo payu ya. Saya ngiri, iya gak angel sakjane ya. Lah iya, kenapa? Saya sepakat waktu itu. Pasti payu, pasti payu, pasti payu. Coba saya, pasti payu, pasti payu. Tapi mosok saya bisa payu kena akar iki. Ya gak payu wis. Saudara hari ini, ayo praktek kok. Wis praktek tok. Cuma 2 ya. 1, percayai kemampuan Yesus. Kalau dia yang buka. Yang kedua, sepa. Iya. Ya wis itu tok. Coba praktek no. Saya percaya malam ini yang tidak bisa Tuhan jadikan. Bisa. Ayo alami sendiri. Ya. Sampai di sini firman Tuhan, kita nyanyi lagu itu ya. Bisa ndak ya? Sing apa? Dia buat jalan saat. Nah itu ya. Saya soal tidak pernah jadi WL. Jadi lagu kadang lali ya. Saya mohon pamit CFI ya. Ya, terima kasih saudara. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati ya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Saat di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di padang, sungai di padang. Langit bumi berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Kau sudah berfirman bagi kami semua melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Sianto. Kau memberkati hamba-Mu ini, pakai dia lebih di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman-Mu telah menerangi kami semua, dan Kau perintahkan kami yang hadir saat ini suami istri untuk sepakat di dalam doa kita, sehingga apa yang kita doakan pasti dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Pak Budi yang sudah menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam bisnisnya, sehingga Tuhan memberkati Pak Budi luar biasa. Saksian ini menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kau juga saat ini, malam hari ini Kau memberkati semua yang hadir di tempat ini, khususnya anggota MMC daripada Gereja Allah Baik Manaim. Kau mau pakai kaum pria di tempat ini lebih dahsyat lagi. Amin. Menjadi kaum pria yang tangguh. Amin. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaannya, Amin. di dalam pelayanannya. Kau bentuk pria-pria di dalam MMC Gereja Allah Baik ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Kau memberkati semua yang hadir saat malam hari ini. Kau memberkati luar biasa. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Dan apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kau hebat, Kau luar biasa, Kau dahsyat Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Saat ini Tuhan Yesus tersenyum bagi Engkau, karena Dia melihat anak-anaknya begitu mengasihinya. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.